Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Rahayu, NIM 20501244027, Prodi Pendidikan Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Yogyakarta. Kelas D2. Di sini saya akan mensimulasikan rangkaian OPAMP sebagai pembangkit gelombang. Di sini sudah ada lembar jawab atau lab sheet tentang OPAMP sebagai pembangkit gelombang, kemudian ini adalah rangkaiannya. Kemudian di sini juga ada petunjuk, yaitu yang pertama, pastikan kaki IC terhubung dengan benar, karena jika tidak terhubung dengan benar, akan menyebabkan IC terbakar atau error. Kemudian petunjuknya itu persentase perbedaan hasil teori dan praktek. Kemudian nanti kita diminta untuk menceritakan mengapa bentuk gelombang pada titik A, B, dan C, kemudian berapakah frekuensi, dan berapakah persentase perbedaan antara frekuensi praktek dan juga teori, kemudian menghitung persentase perbedaan antara tegangan teori dan tegangan praktek pada titik A, B, dan juga C. Kemudian langkah kerjanya yang pertama yaitu rakitlah rangkaian di atas dengan R dan C yang dapat dipilih dalam rentang sesuai dengan yang ditentukan dalam gambar, yaitu antara 4,7 sampai dengan 10.000 dan C-nya antara 0,022 sampai dengan 0,22 mikrofarad. Kemudian hidupkan satu daya, pasang dan hidupkan osiloskop. Atur selektor switch pada 5 volt per div. Kemudian ukur tegangan di titik A, B, dan juga C. Lalu ukur frekuensi yang dibangkitkan. Kemudian gambarkan bentuk gelombang yang didapatkan di titik A, B, dan C dalam skala waktu dan gunakan warna yang berbeda. Kemudian masukkan hasil ke dalam lab sheet di sini. Kemudian nanti jawab pertanyaannya. Selanjutnya kita akan masuk mempraktekkan rangkaian ini. Di sini saya sudah menyiapkan komponen-komponen yang dibutuhkan. Yang pertama ada resistor bernilai 10 k ohm, 100 kilo ohm, 82 k ohm, 4,7 k ohm. Kemudian menggunakan kapasitor elko atau disebut dengan elko, yaitu sebesar 0,22 mikrofarad. Dan juga tegangan masuk dan juga tegangan keluar VCC dan VEE sebesar 15 volt dan menggunakan IC 741. Untuk melihat gelombangnya nanti menggunakan osiloskop. Dan di sini terdapat 3 buah ground yang nanti akan disambungkan terhadap rangkaian. Selanjutnya saya akan merangkai sesuai dengan yang ada di lab sheet ini. Pastikan penyambungannya harus benar, ini mengikuti negatif, kapasitor disambungkan ke kaki negatif, ini juga harus disambungkan ke kaki negatif, jangan sampai salah, nanti kalau salah akan error. Kemudian ini kita sambungkan. Nah, kita sambungkan ini ke VEE dan ini ke VCC. Harus menyambungkan dengan benar agar tidak terjadi konsleting. Nah, tanda plus ini disambungkan ke antara 100 ohm ke 82 kilo ohm. Jika sudah seperti ini, kita sambungkan ground osiloskop ini ke ground sesuai dengan tandanya ini G, yaitu ground. Kemudian karena tidak ditentukan di sini penyambungannya, kita langsung sambung saja ini untuk melihat gelombang pada titik A, maka kita sambungkan ke titik A.
kemudian 2 ke titik B itu ada di sini. Kemudian yang ketiga kita sambungkan ke titik C. Jika sudah, rangkanya sudah jadi seperti ini, seperti yang sudah ada di lembar jawab. Kemudian kita jalankan rangkaian ini. Sudah kita jalankan, sudah sesuai nilainya yaitu 4,7. Kemudian kita lihat 4,7 atau sampai 10K, di sini menggunakan 10K, 100 kilo ohm, 82 kilo ohm, 4,7 kilo ohm, menggunakan masukan 15 volt, dan kapasitor senilai 0,22 mikrofarad. Kemudian kita melihat, nah ini bentuk gelombang. Ini adalah bentuk gelombang yang pertama, berbentuk segitiga, gelombang kedua, dan gelombang ketiga. Sesuai dengan yang ada di petunjuk, kita ubah menjadi selektor switch-nya, yaitu 5 volt per div. Untuk yang pertama 5 volt, untuk yang kedua menggunakan 5 volt, dan yang ketiga menggunakan juga 5 volt. Nah, seperti ini. Atau bisa menggunakan auto set. Nanti kita akan mengaturnya di sini. Sesuai ini di switch yang tadi kita sesuaikan. Tadi kan kita menggunakan auto set, sehingga yang mengaturnya ini auto. Nah, di sini kita menyesuaikan yang ada di lab sheet, yaitu menggunakan selector switch senilai 5 volt per div. Untuk yang pertama menggunakan 5 volt per div. Kemudian yang kedua juga 5 volt per div. Dan yang ketiga juga 5 volt per div. Nah, untuk memperjelas kita dapat mengatur waktunya. Nah, seperti ini bentukannya. Gelombang di titik A berbentuk segitiga yang berwarna kuning, kemudian yang di titik B ini yang warnanya hijau toska berbentuk persegi seperti ini. Kemudian yang titik C ini berwarna ungu, sama bentuknya seperti di titik B, hanya bentuknya lebih besar. Nah, untuk mengetahui di sini kita diminta untuk mengukur tegangan titik A, B, dan juga C. Kemudian ukur frekuensi yang dibangkitkan. Kita dapat melihat frekuensinya. Misal kita mau melihat di gelombang yang pertama. Kita ke measure, kemudian pilih channel 1, kita pilih type-nya. Nah, frekuensi yang terukur dalam gelombang pertama yaitu senilai 221 Hz. Kemudian di channel 2-nya sama 221 Hz, dan juga di channel 3-nya yaitu 221 Hz. Kemudian untuk tegangan puncak-puncaknya yaitu yang gelombang pertama ini 13,2 volt, kemudian di channel 2-nya itu 13,1 volt, dan di channel 3-nya itu 28,2 volt. Tadi yang di channel 2 itu senilai 13,1. Kemudian gambarkan bentuk gelombang yang didapatkan pada titik A, B, dan juga C dalam skala waktu dan gunakan warna ballpoint yang berbeda. Nah, nanti kita dapat mengeprint ini gambarnya ke laporan di sini. Karena warnanya sudah berbeda, nah ini gelombang 1 yang warna kuning, kemudian yang hijau toska gelombang 2, dan yang ungu merupakan gelombang 3. Kemudian setelah selesai melakukan simulasi, kita diminta untuk menjawab pertanyaannya, yaitu ceritakan mengapa bentuk gelombang pada titik A, B, dan C bisa seperti itu.
dan hitung frekuensi gelombangnya. Nanti kita hitung ini, tadi sudah kita hitung. Kemudian hitung persentase antara frekuensi teori dan juga frekuensi praktek. Frekuensi teori nanti kita akan mencarinya, kemudian kita bandingkan dengan rumus teori dikurangi praktek dibagi teori dikali 100%. Nanti kita akan menjawabnya dan menuliskan laporan di lab sheet ini. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya menyampaikan hanya sekilas-sekilas saja. Bila banyak kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.